Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alama an'am wa alama akram wa alama tafaddal wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-Ghaim bi huquqillah ma daqat illa wa farajhallah amma ba'd. Sadatina al-alawin al-aida, para habaib yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan mereka semua para habaib Allah berikan umur yang barakah, diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna insyaallah, amin Allahumma amin. Qaumun kiramun sajaya haitsuma jalasu yabqal makanu ala atharihim atira. Mereka orang-orang soleh, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nur di dalam hatinya, mengambil bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka menetap di satu tempat, tidaklah mereka berada di satu tempat kecuali terletak di situ keberkahan, terletak di situ daripada cahaya, terletak daripada ilmu, terletak daripada rahmat. Oleh karena itu mudah-mudahan almarhum Al-Habib Muhammad bin Abdullah Ba'abud, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau. Mudah-mudahan beliau memiliki daripada anak cucu yang saleh dan salehah. Karena dikatakan bahwasanya menjadi anak cucunya orang soleh itu berat. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pernah ketika duduk di Masjid Muhdar, ngaji di Masjid Muhdar. Masjid Muhdar ini di Tarim dibangun oleh Al-Habib Abu Bakar bin Syihab. Menaranya paling tinggi satu dunia, tanpa pondasi. Jadi nggak pakai besi. Itu termasuk kehebatan Masjid Muhdar. Makanya kalau kita lihat uang 500 real Yaman, di situ ada gambarnya Masjid Muhdar. Walhasil lain kali kita akan cerita tentang masjid. Di dalam masjid itu terjadi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir duduk mendengarkan cerita tentang Al-Habib Abdurrahman As-Sigaf. Wahid Minasyiban cerita tentang salaf. Anal Habib Abdurrahman As-Sigaf samania khatmat bil yawm wal laila. Habib Abdurrahman As-Sigaf itu termasuk manakib beliau 8 kali hataman Al-Quran. Siang 4 kali, malam 4 kali. Kapan waktunya? Min ba'dal fajr, kata Habib Alwi bin Syahab, ila dhuhur marratain. Dari dari subuh sampai duhur 2 kali hataman Al-Quran. Dari duhur sampai asar 1 kali hataman Al-Quran. Dari asar sampai maghrib 1 kali hataman Al-Quran. Dari maghrib sampai subuh 4 kali hataman Al-Quran. Ketika mendengar cerita ini, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir waktu itu duduk di sebelah orang awam, terim, dalal min dalalit terim. Ada kalau mungkin bahasa kita belantik, tukang dagang sepeda motor. Berkata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Syuf ya fulan, haula ajdadi." Mereka itu adalah kakek-kakekku. Kemudian apa kata dalal? Syuf, makanya di Tarim itu dikatakan syawari uha syekhun liman la lahu syekh. Jalanan kota Tarim itu adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Ente nggak punya guru, ente jalan di Tarim kau akan menemukan guru. Ditanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tentang maqalah hadhi, tentang perkataan ini. Ya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, apa yang dimaksud tentang perkataan syawari uha syekhun liman la lahu syekh? Jalanan kota Tarim adalah guru bagi orang yang nggak punya guru. Maksudnya apa? Dijawab oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, satajidu man yadulluka alal khair.
Kau di jalanan kota Tarim, kau akan menemukan orang yang mengajak kamu kepada kebaikan. Siapa yang ngajak kebaikan kalau bukan guru? Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Ana abdun liman allamani harfan. Aku tuh bisa dikatakan budak bagi orang yang mengajariku satu huruf. Nah di kota Tarim itu kalau kita jalan pasti ada orang yang menunjukkan. Kul ya fulan, syuf, hadra indah sigaf. Ya fulan, maulid fi masjidis surur. Ya fulan, syuf bukra maulid fi darul Mustafa. Syuf bukra burda indah fulan, indah fulan. Pasti kita akan menemukan orang yang menunjukkan kepada kita kebaikan. Sehingga dikatakan syawari uha syekhun liman la lahu syekh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang namanya dalal, yang namanya tukang belantik ini nempeleng Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ditempeleng. Bukan tempeleng jasad, nggak ngefek. Artinya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ditempeleng sama dalal ini. Apa kata si dalal? Wallah, ana bersyukur haula mahu ajdadi. Ana syukur ketika mereka bukan kakek-kakek ana. Wallah alhamdulillah. Kata Habib Abdullah, gal ya fulan, syuf, haula ar-rijal. Wali besar ini. Galam. Hatta mereka wali. Anak syukur bukan anak cucu mereka. Loh kenapa? Syuf. Arba khatmat bil nahar. Arba khatmat bil lail. Ama anta. Kam. Kon piro. Haula walu. Kon piro. Wallah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan. Demi Allah. Kalimat dalal ini yang menjadikan Abdullah bin Husain bin Tahir. Setelah itu beliau mujahadah al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sampai setiap harinya satu kali hataman Al-Quran. Setiap harinya ya Allah khamsa wa isrin alaf 25.000. Setiap harinya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa? 25.000. Setiap harinya membaca doa birrul walidain dan belum dakwah yang lainnya. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Allahumma sholli Muhammad. Oleh karena itu jadi para habaib, jadi para anak-anaknya kiai itu berat Pak. Sampai dulu enak itu disalamani ini. Gak enak Pak. Iya lek sedina rong dina kowe aku mang disalamani gak ono isine Pak. Minyakku sing ilang. Ambu amis lah. Gak bahaya ta iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Oleh karena itu mudah-mudahan anak cucu daripada Al Habib Muhammad bin Abdullah Ba'abud mudah-mudahan bisa meneruskan jalan-jalan beliau karena dikatakan man lam yatarodda birida abihi saya tizaman wahu yatamanna maut fi. Siapa orang yang nggak pakai baju leluhurnya, siapa orang yang memilih pakaian bukan pakaian orang tuanya, siapa orang yang memilih toriko bukan toriko orang tuanya, maka apa? Saya tizaman akan datang satu zaman. Apa yang akan dia rasakan? Sayati zaman wahu yatamanna maut. Dia akan merasa malu dari malunya karena tidak mengikuti jejak orang tuanya. Apa? Yatamanna maut fi. Mereka ingin supaya mereka dicabut nyawanya sama Allah, mati aja. Dan kenapa? Aku sudah jauh melampaui daripada jejak daripada para leluhurku. Oleh karena itu mudah-mudahan dzurriyyah Al Habib Muhammad bin Abdullah, terutama Al Habib Abu Bakar, Allah berikan kesehatan, bisa meneruskan perjuangan beliau daripada Darul Aitam ini insyaallah. Amin Allahumma. Supaya lebih barokah, kita akan sedikit mengkaji tentang sosok daripada beliau Al Habib Muhammad bin Abdullah Ba'abud. Allahumma shalli Muhammad. Oleh Pak Budi kudu Pak Budi sing ceramah rek. Lek gak ngono gak sah. Tapi mbuh dikai mangan apa gratisan wis gak eruh. Si penting tampil dhisik kan ngono. Lek jere wong Madura tokol kadek bitong budi. Dikepuk dhisik, hitungane mburi. Allahumma shalli ala Muhammad. 6. Ada beberapa pelajaran dari Sahibul Hal. Udhkuru mahasina mautakum. Kalau ada orang meninggal, ambil poin-poin baiknya. Karena dari setiap orang soleh itu Allah berikan, titipkan di dalam mereka itu adalah akhlak Nabi. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaggan an zainil wujud. Jadi akhlaknya Rasulullah itu
ketika beliau meninggal dunia, laqad akmaltu lakum dinakum, disempurnakan oleh Allah pembagian warisan Nabi SAW minal akhlak. Al-anbiya la yuwarithu dinaron wala dirhaman walakin warrathul ilm. Nabi itu gak warisan apa-apa, Pak. Kalau Nabi warisan, wah, habaib. Kalau sing dodol sarung ambil minyak, Pak, nang gunung-gunung, Pak. Sampai Siti Aisyah itu pernah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ala tas'al rabbak liyut imak. Kok kamu nggak minta sama Allah ya Rasulullah supaya kamu tuh dikasih makan? Kenapa? Rasulullah itu 1 bulan rumahnya nggak keluar asap, Pak. Nggak dimakan kecuali aswaden. Apa? Al-ma' wa tamr. 2 ini yang dimakan. Ma' tamr. Akhirnya kata Siti Aisyah, alatas al-rabbak liut imak. Kenapa kau nggak minta sama Allah supaya dikasih makan? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, lau sa'altu rabbi jibalal ardi dhahaban la suyyirobi. Kalau aku minta gunung-gunung yang ada di langit, yang ada di bumi ini dijadikan emas, la suyyirobi, Allah kabulkan dengan mudah. Walakin ad-dunya la yambaghi li Muhammad wala li ali Muhammad. Dunia nggak pantas buat orang yang ngaku namanya Muhammad, dan dunia nggak pantas buat orang yang mengaku daripada anak cucunya Muhammad. Makanya para habaib itu sekaya apapun mereka, pasti dunia nggak ada yang masuk di hati. Sayyidina Umar al-Muhdar, ibni Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau itu pernah Sayyidina Umar Muhdar. Afwan, bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Husain. Husain ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Kayanya orang. Habib, ganteng, alim, sugih. Mei. Kewalianmu iki, Pak. Wis keturunane Gatot Kaca. Ketemu kari kocone tok. Melarat, irunge pesek, si akeh utangi. Iki Habib sugih. Sing elek gak terima, didatangi Habib. Gal ya Habib, iki jere wali. Jere dunia gak pantas li Muhammad wala li ali Muhammad. Lha kok sugih Habib iki? Lha kok sugih? Mukhalif. Akhirnya apa? Qulubul arifina laha uyunun. Hatinya orang soleh itu punya mata batin. Taro, yang mampu memandang. Mala yara nadhiruna, yang mampu memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata manusia. Sehingga apa? Dilihat sama Habib Husain, galia fulan ishtagul. Ngomong apa kon? Gelak. Ngomong apa? Tak sapluk lho kon. Tapi ya tak ngomong sapluk ngono, tambahan iki. Gaya wong lawang iki. Sing genah ngomong apa? Enggak Habib. Ngomong apa? Anu Habib, di hati saya ini ada kerentek. Kok iso wali sugih cinta dunia? Wali itu gak cinta dunia. Antum sugih duwe akeh, dokare akeh, jarane akeh. Kita orang bendina ya Allah, utang akeh, bojo cerewet. Anar qablan nar. Neraka gurung neraka ya aku iki. Antum wis Habib sugih ganteng, sakake duwike. Apa kata Sayyidina Husain? Wallah, dunia yang ngejar-ngejar anak. Seandainya dunia hilang dariku dalam sekejap, bulu Roma, bulu apa ini? Nang leher, bulu kodok, bulu kucing, pokoknya bulu nang gini gini. Bulu Roma yang ada di leherku ini, bulu kuduk-kuduk ini, kau nak sing ngadeg siji tok. Zaman kan enggak, sepeda hilang ngadeg kabeh bisa. Ada mata harakat. Sampai ini enggak percaya, anak buktikan. Kata manggil pembantunya, Bulan, Tal, marhaba Habib. Ya apa kurmanya? Alhamdulillah Habib, kemarin belum waktunya panen.
Cuman rontokannya aja yang ada, Habib. Berapa gelangsi rontokannya? Rontokannya, Habib. Ya kalau satu kapal cukup, Habib. Lu rontokannya apa itu? Loh, orang dulu kaya loh. Sayyidina Ali Khalid Ghassam itu, sekarang ada daerah namanya Ghassam. Itu dulu kebunnya Sayyidina Ali Khalid Ghassam. Kenapa dinamakan Ghassam? Mengambil nama daripada kebunnya Sayyidina Muhajir yang ada di Basra. Hektaran, Pak. Salawang iki, Pak. Mbo lawange cilik apa gede karo pokok nang salawang. Akhirnya apa? Diambil kelas rontokannya itu ente bawa ke Basra atau ke Mesir. Ente jual di luar. Jadi santri ini, Beb, ini rontokannya, Beb. Iya. Salah sudah rontokan si kurma tarim. Kurma tarim itu di sana itu dibuatnya apa? Diambil bijinya, terus diincak-incak wong tarim. Diincak-incak ditekek nang timbo. Jadi nek kon tuku kurma nang tarim timboan, lha iku barokah sikile wong tarim iku. Lho iya temenan iki gak bojo aku. Dikek timbo. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurma tarim itu bijinya besar, dagingnya titik. Kok kelengkeng lawang ngono. Akhirnya apa? Ente bawa ini jual. Naam Habib. Ente lihat ya fulan, anak jual kurma tarim, bijinya besar, kulitnya dikit. Dijual kemana? Ke Basra. Berapa Habib? Satu gelangsinya berapa? Bukan gelangsian, on-onan. Elu. On-onan ya apa Habib? Ente timbang berapa on, jualnya harganya seharga emas. Santri wis gak tutuk iki. Gak tutuk iki bisa. Marhaba berangkat timbang ditempeleng Mbak Habib. Aksan berangkat sampai ke Basra del. Dicek, apa ini? Kurma. Dicek. Ini keledai kita kalau nasi mangan. Kok bididol wong kaya? Sini orang kaya semua. Ada apa mau jual gini nih? Sami'na wa ata'na. Kata Habib suruh jual. Kelas. Inti kalau enggak malu sudah inti jual. Akhirnya si santri mikir, iya bisa yo. Ya apa bididol gini nang pasar? Kelas. Ahsan disimpan. Fasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaihim wadihun bil adillati. Kalau ada masalah, kamu nggak paham dari segimu, aku dari segi orang soleh, usah langsung komentar. Karena mereka setiap apa yang mereka lakukan pasti ada dalilnya. Kamu paham ataupun kamu nggak paham. Sampai Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, wallah, ana bisa mendatangkan dalil adat kebiasaan penduduk kota Tarim dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Muhammad. Karena mereka nggak sembarangan. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir apa kata beliau? Wallah ma hamamtu bi makruh wala fa'altu makruh. Jangankan ngerjakan yang makruh, aku kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ingin melakukan yang makruh itu enggak terlintas di dalam hatiku. Akhirnya apa? Kelas. Karena apa namanya? Karena Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika apa namanya? Ketika sudah nyampe di Basra, nggak dijual. Kenapa? Izin Pak. Wong di Basra itu ada kurma namanya usbu'il arus. Apa jenis kurma ini? Jempole kemanten. Ya apa kemanten wedok jadi kemanten kan dipacari, ya? Mandi susu, mandi opo, mandi lem, mandi opo. Kabeh diadusi. Jempol kok jempolnya kemanten jenenge. Ada kurma namanya jempolnya pengantin. Karena bentuknya kan dipacari tangan dulu kalau mau jadi pengantin kan dipacari ya. Tapi saiki kan ndak wis pokok rapi wis ya. Nyengir kan. Iya wis kok bengi kan ya Isra Mi'raj kan. Terus kan. Lah musuhnya kok kurus-kurus ngene. Gak bahaya ta? Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Ya mulai telur banyak tak telur apa ya mumpung pasar sih buka loh lekon ngini setengah ronde KU kon Allahumma sholli ala Muhammad
Tak jere wong Madura wa mahyaya wa mamati iki. Allahu ta'ala Muhammad. Ojo ya anu sedih Isra Mi'raj kok bengi kon. Numpak buruk kon. Numpak subuh tangi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh endi aku mangi. Hah? Numpak buruk, sapa ngomong numpak buruk? Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, akhirnya nyampe sana nggak dijual kurmanya. Ketika kurmanya nggak dijual, si santri ngomong, wis, iki berarti ono hikmahnya Habib. Sudah, fasalim li ahlillah, pasrah sama orang soleh. Nggak lama selang berapa bulan di Basra itu terkena penyakit gatal-gatal. Gak ditemukan obatnya. Lah miskin, wah kok corona kemarin itu sudah. Ya apa corona? Masker lo, regoni sok larang. Hentizer apa itu? Sampai pirang kok. Sampai saiki gantek nang omahmu sih. Ini kata sanillah. Wadana waktul hidayah. Ini waktunya jual kurmanya Habib. Akhirnya apa? Di pasar dicoba dhisik, Pak. Ngedol sak emas gak waras, diantemi wong ada. Akhirnya apa? Ayo kurma coba. Satu, coba. Dicoba, subhanallah besok apa? Sembuh. Dicoba sembuh. Akhirnya apa? Si santri ngomong, ini dijual harganya seukuran emas. Isin Pak, wong sugih garuk-garuk ini. Kok bedes ngini terus? Enggak po. Akhirnya apa? Beli kurma seukuran apa? Setimbangan emas. Pulang karung-karung kurang dengan membawa karung-karung emas. Ketika nyampe dipanggil, syuf, ana enggak mau dengan dunia. Kenapa? Dunia yang ngejar-ngejar anak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Ya dunya ghurri di ghairi qad talaqtuki thalath. Dunya, aja nggodha aku meneh, kon wis tak talak telu. Lo kuwen. Tapi lek kon yo aja niru-niru re. Likulli maqamin rijal. Ono kelase. Di zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada satu orang datang, mungkin baru baca kitab tasawuf iki. Mari ngaji kitab Awariful Ma'arif, datang. Qal ya Habib, al marhaba. Ushidukum. Antum ana jadikan saksi. Naam. Hadir khabar. Kenapa? Mulai hari ini Habib, dunia ana talak 3. Jadi Habib Umar, Galia Majnun. Gendeng kon. Loh, kenapa Habib? Sayyidina Ali nolak dunia. Lah kon kapan rabine mbek dunya? Dokar ndak duwe, mau rumah ndak mau nolak ya apa? Ente yang ditolak sama dunia kata Habib Umar. Jadi orang itu, menghadapi dunia itu yang penting apa? Jangan sampai masuk ke hati. Apa kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Beliau mengatakan bahwasannya dunia itu jadikan seperti kamar mandi. Kamu gak perlu masuk, tapi jangan terlalu sibuk bersihkan kamar mandi. Walaupun kamu bersihkan, akan ada orang yang torinya. Jadi pakailah dunia itu seperlunya. Pakailah sehajatnya. Masuk kamar mandi, godil hajat, selesai kamu keluar lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Naam. Sekarang kita sedikit kaji tentang Al-Habib Muhammad bin Abdullah Ba'bud. Ada beberapa pelajaran penting dari beliau. Mungkin makanya yang dikatakan orang kalau ada haulnya orang soleh, kita datang ke sini dengan beberapa hal supaya minimal ziarah ke orang soleh itu diampuni dosa oleh Allah. Ini khususnya umat Muhammad. Terus wa akbar min dzalik, dan lebih dari itu apa? Makom orang soleh, akhlak orang soleh itu akan diberikan kepada orang yang hadir ke haul mereka dengan beberapa hal. 1, niatnya baik. 2, dengan adab sopan santun. 3, dengan husnudzon, datang ke sini dengan husnudzon. 4, yaitu bil inkisar, dengan merasa rendah diri. Kadang ana wong, ada apa dalarat diqoli kama hadza. Umin hadza. Hadza enggak bisa. Sampai dikatakan kata Habib Ali Habsyi apa? Ana punya teman, kata beliau Habib Ali Habsyi. Dakhiruhu mukhalbat. Dohirnya dia ini kayak arek nakal.
Tapi dia sering yaqadha sama Nabi. Didatangi sama Habib Ali Habsyi. Syuf, ada madhkur dan majmu'. Yang ana critake dadi ngarang rek ngawur kon. Aku nggo kitab sak becak tuh Hadramut iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Habib Ali, "Gal ya fulan. Kenapa kamu kok bisa istima' bin Nabi yaqadha? La ya'riful wali ilal wali." Kok bisa? Karena yang ada diri ana ini orang yang paling jelek, ana orang yang paling hina. Enggak duduk sama satu orang kecuali ana adalah orang yang paling hina. Kata Habib, wallah bihadza nilta. Dengan ini kamu dapat derajat yang tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Nah, dengarkan. Kita ambil pelajaran. Kalau kita ke tempat ini dengan 4 ini, niat, adab, husnudzon, ingkisar, enggak pulang dari tempat ini kecuali apa? Barokah dari Sahibul Hol nempel ke kalian. Apa kata Habib Ali Habsyi? Idza mata wali, jika ada orang wali yang meninggal, sirnya wali itu enggak dikubur bersama mereka, tapi diberikan kepada orang yang yastahik setelah mereka. Makanya kata Habib Ali, ijtahid antakuna, berusahalah kamu supaya kamu itu berhak menerima sirnya orang soleh itu. Kita lihat para salaf kita, ketika ada orang soleh meninggal, misalnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, beliau mendapat makom ketika apa? Ketika hadir daripada jenazah syekhu. Kenapa? Enggak dikubur, diberikan. Wali itu enggak ada habisnya. Yaqulu qaumun an hudahum dallu qad udimu fi asrina aw qallu. Wali ku biyen ayam Ustaz Muhammad Ba'bud. Ayam ada terakhir Ustaz Muhammad iki. Habib Soleh, Habib Bakar, ada wali amalan fulan wa fulan. Sahibna kullu hada. Enggak bisa. Paham ya? Lah kon mikir mbek utekmu ndak mbek dengkulmu. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, dengarkan, dikatakan bahwasanya wali itu tetap ada setiap zaman. Kalla walakin jallu an yandura ayunil juhali. Terlalu agung, terlalu hebat kalau wali itu sembarang diberikan tahu kepada orang-orang yang yang bodoh, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang di dalam hatinya ada suudzon. Bayangkan, Mak, di Lawang tidak ada kepolisian, maling nang dindi, Pak. Nggak ada bupatinya, nggak ada wali kotanya di Malang, hancur, Pak. Begitu juga wali. Struktur wali itu seperti struktur kepresidenan. Ada yang presiden namanya Qutbul Ghaus, ada wakilnya, ada DPR-nya. Kalau wakilnya mati ada yang ganti, presidennya mati ada yang ganti di bawahnya. Seperti itu dan nggak kurang. Allahumma shalli ala Muhammad. Walhasil kita ambil pelajaran dari beliau. Aku wedi ketahuan sampai jam berapa ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, kita ambil pelajaran beliau. Hal beliau yang pertama yaitu adalah apa? Komanten nih. Kono cok ndelok-ndelok aku kon tak antem iki. Kaiso bojomu lampu merah wis ta. Kon nang trotoar kene ngenteni kok bengi. Kon tak ajari ya. Lek ana lampu merah aja diterobos. Di pinggir kan ono tulisan nih, belok kiri jalan terus, paham kan? Wis, ala ilmu kan, wis menengah, engko sik tak sabar. Beb, kok kurus-kurus ngene dirabikno piye? Allahumma shalli ala Muhammad, mudah-mudahan barokah jadi pengantin yang barokah. Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Apa pelajaran dari beliau? Ada 4 pelajaran penting dari beliau. Saya singkat supaya barokah waktunya. 1, birrul walidain. Beliau ini sosok orang yang birrul walidain. Gak bisa, Pak. Jadi orang soleh punya tempat yang barokah kayak gini kalau bukan barokahnya orang soleh. Kalau bukan barokah dari orang tua. Tidak ada orang soleh jadi besar kecuali berkat daripada 2 wanita. 1 yaitu seorang ibu dari doanya dan pendidikannya. Yang mahal dari ibu itu apa sih? 3 hal. Doanya, ridhonya, pengampunannya. Ini yang mahal dari ibu kita. Yang kedua, dari seorang istri.
sabarnya seorang istri dan besarnya hati seorang istri. Gak mungkin beliau Habib Muhammad bisa nangani anak yatim sampai disekolahkan, kuliah sampai rapi. Kalau nggak dapat barokah nggak bisa. Habba idza barakal maulad gil hubub. Kata Habib Ali Habsyi, satu biji tapi berisi barokah, munculnya ribuan biji nantinya. Paham ya? Oleh karena itu birrul walidain ini sangat amat penting. Berbakti kepada orang tua itu sangat amat penting. Paham ya? Sampai dikatakan wali, yang membuat wali itu diangkat derajatnya jadi tinggi. Yang buat wali diangkat derajatnya tinggi itu 3. Kuatnya hubungan dengan Rasulullah, kuatnya hubungan dengan guru, kuatnya hubungan dengan orang tua. 3 ini yang membuat mereka itu jadi wali besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Beliau memiliki birrul walidain. Sebenarnya ada cerita sahabat tentang pentingnya birrul walidain, tapi waktunya gak cukup, terlalu malam gue. Lain waktu insyaallah tahun depan kita diundang meneng. Yang kedua, apa? Dari akhlak beliau yang bisa kita ambil adalah ta'alluqu bis shalihin wa bisima'i kalamis shalihin. Beliau ini suka jalin hubungan dengan orang soleh, dan beliau suka mendengarkan nasihat-nasihatnya orang soleh. Walaupun beliau sepuh kayak gini, tapi suka dengarkan ceramah-ceramahnya orang-orang soleh. Dan sebuah kebanggaan bagi Al-Faqir yang diceritakan sama beliau ini suka dengarkan ceramahnya Andrek. Ya apa kan? Gak bahaya tak aku. Makanya aku kok lek mati tak tulis nang mana iku. Wa min karomatihi ya salam. Beliau katanya suka, makanya beliau ini sebenarnya dari dulu beliau pengen ngundang saya, cuman apalah daya. Cilik-cilik Firawi tak kira. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Beliau ini suka mendengarkan daripada nasihat-nasihat. Enggak tembang pilih. Ini loh orang yang mukhlis. Kadang orang-orang apa? Dalafula. Ini enggak bisa. Paham ya? Sampai dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, 2 orang kebaikan nggak mungkin bisa masuk kepada orang itu. 2 orang ini, walaupun kau sudukan kebaikan, mental dari dia. Mental dari dia. Siapa? Yaitu adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh sama orang yang sombong. Gak iso. Dikaiki. Kalau mana ada? Fulan. Apa iki? Jangan ngajari aneh. Kon udo ben aku ru. Lah kon lapo nginceng kan ngono. Kon udo aku ru. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, makanya kalau pengen jadi, dengar Pak. Orang itu kalau pengen jadi orang sukses, gak duwe ilmu, gak punya apa, kuncinya cuma 2. 1, lemah lembut. Sing lembut mbek wong. Kedua, sing loman mbek wong. Kon loman bajingan, akeh anak buahmu. Kiai kon, Pak Haji medhit. Kon mati gak ana wong ngubur, Pak. Gak ana wong ngubur. Sampai Samiri. Samiri itu Pak yang membuat mursal Bani Israel. Ditinggal sama Nabi Musa 40 hari berjumpa dengan Allah. Dijaga oleh Nabi Harun. Samiri gini Pak. Digoda. Banyak yang ikut. Sampai Nabi Musa datang, loh Harun, endi Bani Israel lagi? Kok kari telungi lencer gini? Melu Samiri kabeh. Loh kari apa? Kok sampai bocor nang Samiri? Lah aku dakwah bilisan. Samiri nggo harisa ambek daging. Sego bungkus Samiri. Kita orang bil kalam juga payu. Bisa jo ikhlas gak jo. Kita datang ke sini ikhlas apa enggak? Harat. Coba ayo besok buat acara lagi kasih pengumuman. Enggak ada makan, enggak ada minum, enggak ada berkat. Kok kon? Aku enggak teko, Pak. Kon guyumu gak enak. Apa kon ragu ta rabi? Kon lek ragu tak genteni lho ya apa? Lha rabi kok keweden ngono iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Lele. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Kalau pengen jadi orang
Jadi orang punya hati di depan masyarakat, dicintai orang, kuncinya itu ada 2. Apa kuncinya? Yang pertama adalah lemah yang kedua adalah loman, karom. Allahumma selamat. Sampai kata Allah apa? Ketika mau dibunuh Nabi Musa itu Pak, lek tukaran gak jotos-jotosan, tempeleng Pak. Makanya sekarang kan ada lomba, ning TV saiki mulai akeh yo, tempeleng-tempelengan. Lah sing menang iku paling keturunannya Nabi Musa iku PE ta. Apa kata Allah? Ya Musa, la taqtulus Samiri fa innahu sakhi. Ojo dipateni Samiriku. Apa jere aku? Apa? Wonge loman. Nakal tapi loman. Allahumma shalli Muhammad. Kata Habib Muhammad Muhdar, Muhammad bin Ahmad Muhdar, sahib Surabaya. Lek ono habaib atau wong soleh. Ayo, yang ternas nguyu jan. Le, mulia le. Ada. Masyaallah. Doaku menyertaimu. Semangat. Embu kan iki perang Uhud atau perang Badar ngene. Tapi ndeloke kaya perang Uhud arek iki. Luka-luka engko iki. Aduh, miring-miring ngono lakune rek. Alhamdulillah. Ya apa diterusno ta kari titik rek. Hah? Proyek iki. Hah? Allahumma shalli ala Muhammad. Ami Ibrahim proyek. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau Pak Putih proyek iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Paham ya? Nah, makanya Habib Soleh Tanggul. Apa mang? Cerita Habib Muhammad bin Ahmad Muhdar. Leono habaib surbanan, kiai, ulama, medit. Iku koyo asu lemu. Makyo lemu disembelih, gak iso dipangan lagi. Nah, artinya apa? Ojo medit-medit dadi wong. Habib Soleh Tanggul beliau mengatakan pentingnya ini duduk dengan orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, beliau mengajarkan sama kita supaya kita ini cinta dengan ilmu. Karena orang yang baik itu orang yang sama Allah didekatkan dengan orang yang punya ilmu. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Al-alim misbahul alam. Orang alim itu lampunya bumi. Faman aradallahu khairan. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, iktabasa minhu. Diizinkan oleh Allah untuk mengambil lampu itu, dibawa pulang untuk menerangi kehidupannya. Kenapa sih kita ini maksiat? Kenapa sih ada orang terjerumus sama zina? Gelap Pak. Karo, iki bojoku atau iki bojone wong. Lha padha wedok, kan gak ketok. Kenapa? Gelap, ambil bagian. Makanya orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik adalah orang yang didekatkan dengan ulama. Alhamdulillah, fatahallahul majal. Allah membuka kepada kita kesempatan. Gak iso ngaji, gak iso gak iso mondok. Apa kata orang soleh dulu? Lau sadaqal murid, lawajada syekh inda babi darihi. Jika orang itu sungguh-sungguh Pak, pengen nyari guru sungguh-sungguh, Allah yang akan kirimkan seorang guru untuk masuk ke dalam rumahmu. Nangkarepe omahmu ketemu kon guru. Sekarang lebih dari itu. Lau sadaqal murid lawajada syekh ala syasha jawalihi. Kalau kau benar-benar kau akan temukan gurumu walaupun di depan layar HP-mu. Allahumma tinggal kita mau sungguh-sungguh enggak. Wong kita orang gak buka ceramah aku gak pernah didelok. Kon ndeloke al tok wal tiktok tok re. Ya gak alim tambah bahlul kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Habib Soleh Tanggul? Beliau mengatakan ya waladi garib tagarrab. Ya waladi, ya anakku garib. Dekat kamu dengan orang soleh. Tagarrab, maka kau akan dekat. Apa artinya? Garib min ahlil khair wa mujalasati ahlil khair. Kata Habib Soleh Tanggul, hei anakku, deket ono orang alim. Kalau ada majelis taklim, deket ya waladi. Kata Habib Soleh. Kenapa? Dikatakan bahwasanya tagarrab min rahmatillah wa idza garabta min rahmatillah turithu firdausil a'la. Kamu kalau dekat sama orang soleh, kamu dekat sama rahmat Allah.
Kalau kamu sudah dekat sama rahmat Allah ini akan mewariskan kepada kamu, menggiring kamu kepada surganya Allah. Wal mutaba'idina minhum ba'idin min rahmatillah. Dan ketahui kata Habib Soleh, orang yang jauh dari orang alim, nggak dekat dengan pengajian, jauh dari rahmat Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, saya singkat supaya barokah. Beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Ba'abud. Yang ketiga, memiliki sifat yang namanya rahmah. Punya sifat rahmat. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati yang ada di bumi, yang di langit akan kasihan kepada kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau punya yayasan Aitam, Habib ya. Tahun berapa itu? Samani. Dari tahun 88. Beliau punya anak yatim, Pak. Anak yatim ini istimewa, Pak. Beliau itu sudah keturunannya Nabi, tapi ngikuti, Pak. Apa kata Rasulullah? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku kata Rasulullah dengan orang yang suka menyantuni anak yatim. Nyantuni loh, bukan miara ini cuman. Nyantuni aja, aku dan orang itu nanti di surga seperti dua tangan ini. Wa asyara biyadihi as-sababa wal wusta wa farraja bainahuma qalilan. Apa dalam hadis dikatakan seperti dua tangan ini, telunjuk dan tengah. Kemudian apa? Sama Rasulullah direnggangkan sedikit. Jarak ini adalah jaraknya aku dengan orang yang menyantuni anak yatim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak yatim ini penting, Pak. Sampai dikatakan ada dua yang mampu menggoncangkan arasnya Allah. Satu, la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, arasnya Allah goncang. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam Majmu' Kalam beliau mengatakan, dikatakan ada nur, cahaya, kita bahasakan sekarang aja, ada laser yang itu di atasnya kepalanya ikan yang ada di laut. Di laut itu ada ikan yang sangat besar, namanya girish. Makanya kaum Quraisy itu ada sebagian pendapat mengatakan karena seperti kayak ikan yang paling menguasai lautan. Itu ada laser tembusnya ke arasnya Allah. Ini dalam Majmu' Kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ikan ini goyang membuat arasnya Allah itu gonjang. Kemudian malaikat bingung, oh kiamat ada di langit. Kemudian apa? Kemudian dikatakan bahwasannya uskun ya arash. Gal ya Allah, aku tidak akan diam kecuali engkau telah mengampuni la ilaha illallah. Uskun fa inni qad ghafartu man qala la ilaha illallah mukhlishan biqalbi. Aku telah ampuni orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Yang kedua, apa? Orang yang membuat anak yatim diam ketika menangis. Jadi kalau ada anak yatim, kita bisa membuat dia diam, maka apa? Arasnya Allah goncang. Kalau ada anak yatim nangis itu arasnya Allah goncang. Kemudian kalau kata aras apa? Aku akan diam kecuali kau mengampuni orang yang membuat dia diam ya Allah. Kemudian apa? Diampuni dosanya orang yang membuat diam anak yatim. Tapi bukan dimarahi. Belum, tantep ikut. Oh, ciri malaikat disambar petir marin dasi orang ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengar, saya kasih cerita. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan bahwasannya Allahumma shalli ala Muhammad. Diceritakan bahwasannya Rasulullah SAW itu pernah ketemu anak yatim. Ketemu anak yatim hari raya. Ketika ketemu anak yatim ditanya, "Kalau anak kenapa di sini? Yang lain main. Kok di sini kamu?" "Ya Rasulullah, abahku mati syahid. Kan habis kemarin dulu itu habis ikut perang. Aku nggak punya ayah, nggak ada yang ngasih aku makan." Diambil sama Rasulullah. Dibawa ke Siti Aisyah, mandikan ini anak. Beri makan, kasih uang. Gak usah sedih. Ana abul yatama. Siapa saja anak yatim, aku ayahnya. Aisyah ibumu, Hasan, Husain, Fatimah, semuanya adalah saudaramu. Kasih uang, kalau bahasa sekarang ini, dikasih duit Pak. Keluar dari rumah Rasulullah, mandi dengan baju, seger, teriak, aku tidak yatim lagi. Aku tidak yatim lagi. Aku tidak yatim lagi. Kemudian apa kata teman? Kok bisa kamu gak yatim? Kamu yatim, gak yatim. Kamu gak dengar nih, bajuku baru. Iya ya, kok baru? Nih, fulus, hadza.
kertas hijau mulus-mulus ada. Oleh ndikon Rasulullah, kata Rasulullah, mana ada anak yatim, Rasulullah ayahnya, ayahku Rasulullah. Ayahmu siapa? Lu kok kamu ayahmu Rasulullah? Rasulullah mengatakan, anak abul yatama, aku ini bapaknya anak yatim. Apa kata anak-anak yang, ya Allah, bapakku kapan dia mati? Kan enak lek bapakku mati ya Allah. Aku bisa jadi anaknya Rasulullah. Padahal yang seneng bukan anaknya kalau bapaknya mati. Ibu seneng bisa ngadap oleh bapak ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Ini tentang anak yatim sebenarnya banyak. Yang terakhir sebagai penutup daripada ceramah saya tentang beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Ba'abud. Beliau juga suka daripada berbuat kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau suka idkhalus surur, suka menggembirakan orang. Makanya beliau mendapat julukan Muhammad ya khair. Iya. Karena semuanya ya khair, ya khair. Ini mewarisi daripada kakek beliau Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang mengatakan bahwa dipuji oleh Farazdak, mengatakan maqala laqad fi tasyahud illa fi tasyahudihi laula tasyahud lakanat lauhu na'am. Gak pernah Imam Ali Zainal Abidin ini dari dia ini menyenangkan orang, gak pernah di ngomong la, gak pernah Pak. Laula tasyahud lakanat lauhu na'am. Ngomongnya la itu cuma di tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Itu toh. Laula tasyahud. Kalau cuma gak ada tasyahud, gak ada beliau mengatakan tidak. Habib Umar itu Pak. Habib Umar, Masya Allah Pak. Kalau orang salam arah-arah kadang ngawur Pak. Ambil Habib Umar salaman, anak ada siji wong edan hari. Apa kok diwarai edan? Salaman Mbak Habib Umar, cincinnya dicekel. Habib, barokah. Habib Umar Pak. Ditarik Pak. Digenti sih lumayan, dicupuk. Anak pernah itu terjadi di Madura pengajian. Habib iki mari ceramah salaman. Tapi gak dicekel, cekelan bawa tak sapluk dah semoga. Assalamualaikum Habib. Masya Allah Habib, anak fansnya antum. Ya, lanang ngefan kan ini. Terus apa? Ada apa? Habib barokah. Biasanya arah-arah itu paling nemen barokah tak kei siwak. Siwak? Wallah Habib. Apa? Cincin antum. Lo cincin. 3 juta iki ho. Kon nggo cincin 4 juta tak urupi. Kon antem iki kon. Ki siwak panganan iki lah. Gak iso Pak, aku gurung kelas ya Habib iki Pak. Gak ati yahir-yahiran. Timbangane orang yahir gak iso turu ngene-ngene 3 juta iki rek. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah ya, idkhalus surur. Nah, sebagai penutup dengarkan, apa manfaatnya idkhalus surur? Membuat gembira kepada orang itu apa sih manfaatnya? Ada 4. 1, ahabbul a'mal. Amal yang paling dicintai oleh Allah. Dikatakan ahabbul a'mal ba'dal faraid idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amalan yang paling afdol setelah ibadah faraid adalah menggembirakan orang mukmin. Kita lihat para walaiti, kakek-kakek kita, para habaib, mereka nang kantong iki Pak nggo permen Pak. Leon arek cili kumpul, dicekel diuncalno. Kadang duit koin, lek saiki aja dikei koin. Sopo Beb jupun dhewe. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, apa yang kedua? Yaitu adalah mujibatul maghfirah. Penyebab diampuni dosa itu adalah membuat gembira. Yang ketiga, thawabul jannah, mendapatkan tiket masuk surga. Orang yang suka menggembirakan orang mukmin itu mendapatkan tiket surga. Sampai dikatakan man adkhala ala ahli baiti ala ahlil bait sururan lam yardallahu lahu thawaban illal jannah. Jika ada seorang membuat gembira, enggak usah orang lain, masuk ke rumahnya buat gembira anaknya, maka apa? Maka orang seperti ini Allah enggak ridho kecuali pantasnya masuk surga. Sampai di surga itu ada satu pintu kecil khusus. Apa namanya pintunya? Bab mufarrihus sibyan. Bab bagi orang-orang yang suka menggembirakan anak kecil. Allahumma shalli ala Muhammad.
Dan yang apa namanya, yang terakhir, yang keempat apa? Yaitu istimewanya idkhalus surur ada Allah menciptakan malaikat. Jadi kalau kita buat teman kita seneng, buat teman kita gembira, buat teman kita tersenyum, dari senyumnya teman kita itu Allah ciptakan malaikat yang mengistighfarkan kita sampai mati. Ketika kita mati di dalam alam kubur, apa yang terjadi? Di dalam alam kubur malaikat tersebut menemani kita sampai mengantarkan kita ke surga. Ini istimewanya daripada apa namanya idkhalus surur. Sebenarnya anak kepingin juga menyampaikan tentang apa namanya hikmah dari istri beliau Hababah Alwiyah, iya, Alwiyah binti Abu Bakar Al-Idrus. Tapi karena waktu, insya Allah mungkin lain waktu, ada beberapa pelajaran penting tentang wanita yang harus diketahui. Bagaimana sila Hababah Alwiyah, persisnya beliau meniru daripada wanita-wanita yang ada di kota Tarim. Tapi karena waktu, apalah daya, waktu sudah terlalu malam. Sogone wedi adem kabeh ka enak waring ini. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.